Shalom anak-anak, selamat sore. Selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu. Anak-anak semua sudah siap? Mari anak-anak, kita akan mulai ibadah ini dengan berdoa. Semua kita lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita akan menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di mana Engkau sudah mengumpulkan kami untuk beribadah kepada Engkau pada sore hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Kami akan mulai ibadah Tuhan pada Engkau Tuhan. Kau akan menolong kehidupan kami. Kau akan mengurapi Tuhan ibadah ini, yaitu dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan siap beribadah kepada Engkau untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam mendengarkan firman Tuhan, kami akan membuka hati kami, membuka telinga kami dengan sungguh-sungguh Tuhan, supaya firman-Mu ada dalam kehidupan kami, dan kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila mana masih ada roh yang suka main-main, roh yang tidak dengar-dengaran, roh yang tidak sungguh-sungguh, kami akan bersatu hati memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala roh-roh itu keluar, dihancurkan oleh darah Yesus. Kami yakin Tuhan, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Anak-anak, tadi kita sudah berdoa pada Tuhan, kita sudah menyerahkan ibadah pada Tuhan, dan kita akan memuliakan nama Tuhan, yaitu dengan sebuah pujian, ada satu sobatku yang setia.
saudaraku, selanjutnya kita akan memuji namanya Tuhan dengan sebuah pujian, sayang, sayang disayang. Dan setelah lagu ini, anak-anak selamat mendengarkan firman Tuhan. Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali lagi ke Yudea. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka, berhubung dengan kematian saudaranya.
Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masykullah hatinya. Maka menangislah Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, Di manakah dia kamu baringkan? jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, Angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. jawab Yesus, Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras. Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi. banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Anak-anak sekolah minggu yang Tante kasihi, anak-anak telah mendengar kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan tadi ya oleh Tuhan Yesus. Lazarus tinggal di mana? Di Betania bersama dengan kedua adiknya siapa? Maria dan Marta. Anak-anak juga telah mendengar kisah tentang Maria dan Marta yang pernah Tante ceritakan beberapa waktu yang lalu ya. Anak-anak pasti ingat ya. Nah, ini anak-anak ceritanya nih Lazarus meninggal karena apa? Karena sakit. Tentu sedih ya, yaitu Maria dan Marta karena saudaranya telah meninggal ya. Maka dia selalu bersedih ya karena Lazarus meninggalkan mereka ya anak-anak ya. Tetapi anak-anak Tuhan selalu mengasihi keluarga ini. Karena apa? Kok Tuhan mengasihi? Karena keluarga ini mengasihi Tuhan dan melakukan firman Tuhan ya. Anak-anak mau ya melakukan firman Tuhan. Nah, anak-anak jangan hanya jadi pendengar saja, tapi juga mau melakukan firman Tuhan. Nah, anak-anak kalau mau sungguh-sungguh yaitu melakukan firman Tuhan, maka anak-anak pasti akan ditolong oleh Tuhan. Nah, Lazarus ini sudah mati yaitu selama berapa hari? 4 hari. Nah, kira-kira kalau 4 hari itu baunya sudah busuk atau
sudah busuk ya anak-anak ya. Nah, pasti berbau ya. Nah, tentu baunya busuk ya anak-anak ya. Tapi Tuhan sanggup membangkitkan Lazarus dengan kuasanya. Asal anak semua ini percaya kepada Tuhan ya. Jadi kalau anak-anak percaya dengan kuasa Tuhan, pasti Tuhan akan menolong juga ya. Jadi Lazarus ini biarpun sudah 4 hari ya, tapi baunya nggak busuk lah anak-anak ya. Dengan kuasa Tuhan akhirnya Lazarus ini dibangkitkan. Nah, akhirnya keluarga di Betania itu tidak bersedih lagi, tidak berduka lagi ya, tetapi mereka akan merasakan sukacita yang besar dari Tuhan karena kuasa Tuhan itu membangkitkan Lazarus kembali dapat berkumpul dengan saudara-saudaranya. Nah, inilah cerita firman Tuhan anak-anak ya. Sudah selesai firman Tuhan, dan sebelum itu kita akan berdoa kepada Tuhan ya anak-anak ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Yaitu Tuhan, kami akan senantiasa mau yaitu mengasihi Engkau dengan lebih sungguh-sungguh dan percaya kepada kuasa-Mu Tuhan, percaya kepada kuasa kebangkitan-Mu, percaya juga Tuhan akan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat ini di mana Tuhan anak-anak-Mu yang mungkin ada suatu yaitu persoalan Tuhan, mungkin dalam sekolahnya. Tuhan tolong, kalau anak-anak mau percaya kepada Engkau, mau melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Engkau akan menolong mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan akan kedua orang tuanya dalam tangan-Mu, supaya Engkau sendiri yang akan menolong kedua orang tuanya itu Tuhan, memberi kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga tolong anak-anak-Mu semuanya Tuhan, supaya Tuhan memberi hikmat, akal budi dalam sekolahnya Tuhan, yaitu terima kasih Tuhan, terima kasih. Terutama dalam kesehatan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga guru-guru sekolah minggu dalam tangan-Mu. Kau senantiasa memberi hikmat, akal budi dan kekuatan kesehatan Tuhan. Kau pakai guru-guru sekolah minggu Tuhan menjadi saluran berkat untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia Tuhan, yang mengalami Tuhan musibah yaitu COVID-19. Kami percaya suatu saat Engkau akan Tuhan, yaitu Tuhan menolong bangsa negara kami ini Tuhan, sehingga COVID ini dapat dihentikan oleh kuasa mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kiranya yaitu berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai anak-anak sekolah minggu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita berpisah, maka anak-anak ada tugas untuk yaitu kelas Daud dan kelas Kaleb. Anak-anak yaitu menghafalkan ayat yaitu di dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 ya, yaitu jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku ya anak-anak ya. Jadi Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, yaitu untuk kelas Kaleb dan kelas Daud ya anak-anak ya. Anak-anak bisa mengumpulkan, yaitu di kelas Kaleb adalah kepada Tante Ribka ya, dan kelas Kaleb yaitu kepada Tante Sinta,
kelas Daud kepada Tante Ripka ya. Dan untuk kelas Yosua dan kelas Pra, yaitu anak-anak menghafalkan ayat di dalam Injil Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi di dalam Injil Yohanes 14 ayat 21 untuk kelas Yosua dan kelas Pra, dan kelas Yosua dikumpulkan kepada Tante Yuli, dan kelas Pra kepada Tante Sari ya. Sekian anak-anak ibadah sekolah minggu pada sore hari ini. Tante ucapkan selamat sore dan selamat berjumpa kembali pada minggu yang akan datang. Amin ya Nana ya.